Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Akim Laila, mahasiswa program studi psikologi Fakultas Psikologi dan Kesehatan UIN Wali Songo Semarang dengan NIM 23001601177. Di video ini saya akan menjelaskan materi mata kuliah gerontologi yaitu metabolisme tubuh, psikologis dan sosial ekonomi pada manusia lanjut usia. Baik, di sini saya akan memulai pemaparan materi mengenai metabolisme tubuh, psikologis, dan sosial ekonomi pada manusia lanjut usia. Metabolisme sendiri berarti reaksi kimia dalam sel tubuh yang mengubah makanan dan minuman menjadi energi. Penelitian yang dilakukan pada tahun 2021 menyatakan bahwa pengeluaran energi atau laju metabolisme tubuh turun sejak manusia menginjak umur 60 tahun. Hal tersebut menyebabkan tubuh lebih sulit membakar kalori. Metabolisme tubuh pada manusia lanjut usia mengalami penurunan karena berbagai faktor. Yang pertama adalah massa otot. Berkurangnya massa otot seiring bertambahnya usia dapat disebut sebagai sarkopenia. Otot merupakan jaringan yang paling aktif dalam pembakaran kalori. Dengan berkurangnya massa otot, kebutuhan kalori tubuh pun cenderung menurun. Berikutnya, faktor yang mempengaruhi adalah aktivitas fisik. Kebanyakan para lansia tidak seaktif saat masih muda. Berikutnya, perubahan hormon. Perubahan hormon seperti penurunan hormon tiroid dan hormon seksual dapat memengaruhi tingkat metabolisme tubuh. Hormon-hormon ini berperan penting dalam metabolisme, terutama dalam pembentukan otot dan pengelolaan lemak. Kemudian faktor berikutnya adalah proses pencernaan. Proses pencernaan dan penyerapan nutrisi pada manusia lanjut usia mengalami perubahan. Hal tersebut dapat mempengaruhi kemampuan tubuh untuk mencerna makanan dan juga dalam penyerapan nutrisi yang berujung pada penurunan energi yang dihasilkan dari makanan. Selanjutnya ada aspek psikologis pada manusia lanjut usia. Seiring bertambahnya usia, individu mengalami berbagai transformasi psikologis yang dapat memengaruhi cara mereka berpikir, merasakan, dan berinteraksi dengan dunia di sekitar mereka. Nah, di sini ada beberapa aspek psikologis manusia lanjut usia yang akan dibahas. Yang pertama ada perubahan kognitif. Itu dapat mencakup pemrosesan informasi yang lebih lambat. Dapat juga dengan penurunan fokus dan konsentrasi. Berikutnya ada perubahan emosional. Ketidakpastian tentang kesehatan, keuangan, atau kemandirian dalam hidup dapat menimbulkan kecemasan dalam aspek psikologis manusia lanjut usia. Selanjutnya ada kondisi mental. Kesepian, depresi, kecemasan, dan penerimaan terhadap penuaan itu sendiri adalah beberapa tantangan utama yang dapat memengaruhi kesejahteraan mental mereka. Baik, selanjutnya masuk pada materi sosial ekonomi manusia lanjut usia. Dalam hal ini dapat dibahas beberapa aspek. Yang pertama ada perubahan dalam hubungan keluarga. Pengurangan keterlibatan anak atau cucu terhadap lansia dapat berpengaruh pada kondisi sosial manula. Selain itu juga peran baru dalam keluarga yang dimaksud di sini adalah peran menjadi lansia dalam anggota keluarga juga dapat memengaruhi. Berikutnya ada isolasi sosial. Penurunan dalam mobilitas fisik,
kehilangan pasangan hidup atau teman dekat, serta penurunan keterlibatan dalam aktivitas sosial dapat menyebabkan perasaan kesepian yang berdampak negatif pada kesehatan mental dan fisik. Berikutnya ada dalam sisi ekonominya, itu ada perubahan dalam status ekonomi. Dapat mencakup penghasilan terbatas. Setelah pensiun, banyak lansia yang hanya mengandalkan uang pensiun ataupun tabungan selama hidupnya. Berikutnya ada terlalu tergantung pada keluarga atau pemerintah. Sebagian lansia mungkin harus bergantung pada anak-anak mereka, bantuan sosial, ataupun fasilitas pemerintah. Baik, itu tadi telah dijelaskan materi mengenai metabolisme tubuh, psikologis, dan sosial ekonomi pada manusia lanjut usia. Semoga video ini bermanfaat kepada teman-teman yang telah menonton. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.